Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan trial 2SP. Ya, ini adalah part 2, 10 soal PG dari nomor 11 sampai ke nomor 20 ya. Disimak baik-baik. Ini dia. Ada soal sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar di bawah ini. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensialnya. Maka tinggi titik B dari tanah adalah. Ini adalah soal hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi di mana diketahui bahwa ini energi kinetik di B sama dengan 3 kali energi potensialnya. Dan ini merupakan yang 90 meter ini adalah HA-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita pecahkan soal ini. Kita gunakan konsep energi mekanik bahwa energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Yang ditanyakan di soal ini adalah height di B-nya berapa, gitu ya. HB-nya ini berapa, gitu. Nah, energi mekanik itu adalah energi potensial kita jumlahkan dengan energi kinetik. Karena ini untuk A berarti kita tulis A, ini juga A. Nah, untuk B berarti energi potensial B kita jumlahkan dengan energi kinetik B. Tuh. Nah, pada posisi A ini dia tidak punya kecepatan, berarti nilai energi kinetik di A itu adalah 0, gitu ya. Nah, ini sama dengan energi potensial B. Kemudian kita substitusi bahwa tadi EK di B itu adalah 3 kali energi potensialnya, berarti kita tulis di sini 3 EPB. Nah, ini kita tulis lagi EPA sama dengan EPB tambah 3 EPB, berarti di sini 4 EPB gitu. Nah, sekarang kita tulis nih, EPA itu rumusnya adalah M kali G kali HA. Sementara untuk EPB berarti 4 kali M kali G kali HB gitu ya. Nah, di sini ada M, di sini ada M. Boleh dicoret ini ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari besar HB, HB ini sama dengan HA dibagi dengan 4. HA-nya tadi adalah 90, nah kita bagi dengan 4. Berapa besarnya? 22,5 meter, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Di sini disajikan ada 4 buah roda yang diberikan 2 gaya dan terhadap jari-jarinya. Kemudian yang ditanya di sini adalah besar momen gayanya sama. Ini kita garis bawahi ya, besar momen gayanya sama dan arah putarnya berlawanan terhadap arah putarnya berlawanan. Berlawanan jarum jam. Nah, kita lihat di sini, kita analisis dulu untuk gambar yang pertama. Gambar 1. Gambar 1. Ini ya, gambar yang 1 ini. Gaya yang ini akan berputar searah jarum jam. Berarti dia negatif. Kemudian ini pun karena porosnya adalah di tengah-tengah roda, dia akan searah jarum jam, dia negatif. Kita tulis dulu di sini sigma torsinya berarti minus F kali R minus F kali R gitu. Ini kita masukkan minus 5 dikali dengan R minus 5 dikali dengan R. Minus 5R minus 5R minus 10R. Kemudian sekarang kita masuk ke gambar kedua. Gambar kedua
ini dia akan berputar searah jarum jam. Yang ini searah jarum jam berarti negatif, kemudian yang ini dia akan ke sana arahnya, berarti positif gitu ya. Berarti sigma torsinya adalah minus F kali R plus F kali R. Nah, kita masukkan yang minus tadi, gayanya adalah 12 kali R ditambah 2 dikali R. Minus 12R plus 2R, berarti jawabannya adalah minus 10R. Kita masuk ke gambar ketiga. Gambar 3. Nah, ini porosnya, berarti ini akan berputar searah jarum jam, berarti dia negatif, dan yang ini akan dia akan berlawanan jarum jam, berarti dia positif. Sama seperti gambar 2 tadi, bahwa minus F kali R tambah dengan F kali R. Tapi angka F-nya itu beda ya, nilai F-nya beda. Berarti di sini minus 5 dikali R tambah 10 dikali R. Jadi di sini besarnya adalah 5R gitu. Kemudian sekarang kita analisis yang gambar 4. Gambar 4 yang ini nih, dia akan dia akan berlawanan, berarti ini positif, dan ini pun berlawanan, berarti dia juga positif gitu. Berarti sigma torsinya adalah F kali R tambah F kali R gitu. Berapa besar F-nya? F-nya adalah 5 dikali R tambah 5 dikali R, berarti 10R. Nah, karena dia minta besar momennya sama dan arahnya berlawanan, berarti jawabannya adalah, lihat, yang benar adalah bisa gambar 1 dan gambar 4, atau bisa juga gambar 2 dan gambar 4. Jadi jawabannya adalah yang gambar 1 dan 4 ini ya. Karena yang option 2 dan 4 nggak ada. Soal nomor 13. Sifat-sifat gelombang. Sifat gelombang untuk ciri-ciri gelombang bunyi. Ya, ciri-ciri gelombang bunyi bisa dilihat sebetulnya di modul. Kalau kalian baca, itu jawabannya adalah yang D ya. Yang D, mengalami difraksi, bunyi mengalami difraksi, terus mengalami refleksi, bunyi mengalami refleksi, dan 4 tidak dapat merambat dan menghambat. Itu adalah ciri-ciri gelombang bunyi. Soal nomor 14. Soal nomor 14 ini adalah soal tentang interferensi ya. Nah, dari pernyataan di atas, pernyataan yang benar yang mana? Pernyataan yang benar yang mana? Jawabannya adalah yang D. Yang D itu apa? 2 dan 3. Kita lihat 2 itu apa? Lebar pita terang bertambah jika lebar celah diperkecil. Betul ya? Karena hubungannya adalah DY per L. Kemudian yang ketiganya, pada terang pusat intensitasnya maksimum jelas. Intensitas di pusat itu adalah intensitas maksimum. Soal nomor 15. Nah, soal 15 ini adalah soal bunyi pada garpu tala ya, pada garpu tala. Diketahui di soal bahwa ada frekuensinya adalah 680 Hz. Kemudian, saat panjang kolom udara H terjadi resonansi bunyi ketiga. Ternyata dia mintanya resonansi bunyi ketiga. Nah, ada cepat rambatnya. Ini berarti adalah V-nya dan ini adalah F-nya. Masih ingatkah kalian bahwa untuk bunyi resonansi pada garpu tala besarnya adalah Ln
sama dengan 2n-1 dikali lambda per 4 ya. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa V itu sama dengan lambda kali F, sehingga kalau kita mau cari lambdanya adalah V per F. Jadi rumus ini bisa kita tulis 2n-1 dikali V per 4F. Kita tulis di sini ya, kita hitung. Ini dia minta L-nya L3. Nah, L3 ini disimbolkan di soal itu adalah H. Berarti ini H-nya adalah 2 dikali N-nya. Kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi 2 dikali 3 dikurangi 1 dikali V-nya. V-nya tadi 340 ya. 340 dibagi dengan 4F. 4 dikali dengan F-nya sendiri adalah 680. Nah, 2 dikali 3 itu adalah 6, 6 kurang 1 adalah 5. 5 dikali 340 per 4 kali 680 gitu. Ini bisa disederhanakan. Ini jadi 2 ya. Jadi hasilnya 5 per 8 meter. Nah, kalau kita sentimeterkan berarti jawabannya adalah yang 5 per 8 itu adalah yang gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini soal nomor 16. Diketahui itu adalah gambar dari pipa organa. Pipa organa apa ini? Ini adalah pipa organa terbuka. Ini terbuka ya. Nah, ini terbuka. Nah, untuk gambar seperti ini berarti ini merupakan frekuensi nada atas pertama. Berarti ini adalah F1. Kenapa? Karena sini sudah bertambah 1 gelembung kalau Mas bilangnya. Nah, ini F1. F1 ini ada berapa gelombang tuh? Ini kita lihat, ini berarti ada, nah ini berarti ada 1 gelombang ya. 1 gelombang ini kalau kita kasih garis tengah ini, nah ini ya. Nah, ini merupakan 1 gelombang. Kalau dia 1 gelombang, berarti kita bisa tulis di sini lambdanya sama dengan L, sama dengan ini 90 cm. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya bahwa V itu sama dengan lambda kali F. Nah, sementara untuk F itu berarti V per lambda. Nah, kita diminta untuk F1. V per lambdanya di sini bertindak sebagai L. Berarti di sini V per L gitu. Nah, V per L, V-nya kita masukkan angkanya adalah 340. L-nya itu masih dalam satuan cm, berarti 90 cm kita ubah menjadi meter, yaitu 0,9. 30 dibagi 0,9, jawabannya adalah yang C. Yang C ya. Silakan dihitung sendiri. Dan ke soal nomor 17. Soal nomor 17 ini adalah soal tentang cahaya ya, cahaya. Nah, cahaya ini dia mempunyai panjang gelombangnya 2000 angstrom nih. Nah, ini berarti sebagai lambdanya. Jika pita terang orde kedua berarti ini adalah N-nya membentuk sudut, ini adalah tetanya, maka jumlah goresan per sentimeter. Berarti yang diminta adalah N besarnya. Gitu. Nah, kita bisa jawab di sini. Ingat dulu rumusnya. Bahwa D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda.
dengan D sama dengan 1 per N, maka rumus ini akan menjadi 1 per N sin theta sama dengan N kali lambda. Nah, karena yang ditanya adalah N besarnya, maka rumus ini akan berubah menjadi N sama dengan, ini naik ke sana, ini turun ke sini. Berarti sin theta per N kali lambda. Nah, sin theta-nya berarti sin berapa? Sin 30 derajat. Dibagi dengan N-nya tadi ordernya adalah 2, karena dia bilangnya adalah kedua. 2 dikali dengan lambdanya. Jangan lupa lambdanya kita ubah dulu nih. Lambdanya kita ubah ke satuan meter aja. 2000 angstrom itu sama aja dengan 2000 dikali 10 pangkat min 10. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Tuh. Nah, sin 30-nya, ini dimasukkan dulu ya. Jadi ini dikali, karena dia minta ke sentimeter, dari meter ke sentimeter, naik atau turun? Turun ya. Nah, dia turun berapa? Turun 2. Berarti ini kalau kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 5 cm. Nah, ini yang kita akan masukkan ke sini. Jadi ini 2 kali 10 pangkat min 5 kita. Nah, ini ya. Sin 30 adalah nilainya setengah per 4 kali 10 pangkat min 5. Maka hasilnya nanti setengah dibagi 4 itu adalah 1/8 kali 10 pangkat 5. Mana jawabannya? 1 dibagi 8 itu berapa? Jawabannya adalah yang A ya. Yang A 1250. Silahkan dihitung sendiri ya. Lanjut ke soal nomor 18. Ini soal tentang mikroskop. Di mana yang diketahui soal ini adalah ini merupakan FOB-nya. Kemudian ini adalah FOK-nya. Dan benda terletak, berarti ini adalah SOB-nya. Jika titik dekat mata pengamat adalah 30 cm, ini berarti SN-nya. Yang ditanya adalah perbesaran mikroskop. Perbesaran itu adalah magnifying-nya, M totalnya yang diminta. Tuh. Kenapa Miss asumsikan sebagai M total? Karena dia tidak sebut itu maunya perbesaran objektif atau perbesaran okuler. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa ini adalah M total yang diminta. Nah, soal ini adalah soal, lihat grafik ini adalah grafik untuk mata tak berakomodasi. Kenapa? Karena tidak terbentuk bayangan di antara bayangan hasil dari pembentukan bayangan yang pertama itu tidak terbentuk di dalam gambar ya. Nah, sekarang kita jawab untuk untuk pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata tak berakomodasi, rumusnya adalah M sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB dikali dengan SN per FOK. Variabel apa yang belum ada di sini? Ya, SOB ada, SN ada, FOK ada, berarti S aksen OB. Nah, S aksen OB ini kita harus cari dulu. Kita harus cari pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Karena ini kita mau cari objektif, berarti kita taruh OB, dan OB gitu ya. Nah, dari rumus ini bisa kita tentukan bahwa, pindah ke sini, 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Sekarang kita hitung. 1 per FOB-nya tadi adalah 0,9 dikurang 1 per 1 gitu. Kita samakan penyebutnya, berarti di sini 0,9.
Ini 1, 0,9. 1 dikurangi 0,9 adalah 0,1 ya, ini per 0,9. Nah, kemudian itu kan tadi masih 1 per S aksen OB, 1 per S aksen OB ya, 1 per S aksen OB, 1 per S aksen OB. Kalau Miss mau cari 1 S aksen OB nya berarti tinggal Miss balik nih ya, balik jadi 0,9 per 0,1 berapa? 9 ya, 9 cm. Nah, sekarang kita masuk ke M nya. Nah, ini rumus yang ini yang akan kita gunakan ya. Kita masuk M sama dengan S aksen OB, kita masukkan angkanya berarti 9 per SOB nya tadi adalah 1 dikali dengan SN nya adalah 30 dibagi dengan FOK nya adalah 5 gitu. 9 dibagi 1 adalah 9, 30 bagi 5 adalah 6, jadi 9 kali 6 adalah 54 kali gitu ya. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Nomor 19 ini diminta adalah ini ada pegas di sini ya, ada pegas 1, pegas 2 dan seterusnya. Kemudian yang ditanya adalah urutan periode pegas dari nilai yang besar ke kecil. Nih, periode dari besar ke kecil. Besar. Sebentar, bisa hapus ini nggak enak ya. Periode yang diminta adalah dari besar ke kecil. Nah, sebelum menjawab itu berarti kita harus analisis dulu. Analisis untuk periode sendiri. Periode itu pada pegas rumusnya adalah adalah 2pi akar M per K gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari masing-masing K pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nanti baru kita akan bandingkan. Nah, sekarang untuk gambar 1. Gambar 1, lihat ini adalah rangkaian seri. Kalau dia rangkaian seri, berarti kita harus cari dulu seri itu 1 per K sama dengan 1 per KS ya, 1 per K tambah 1 per K berarti 2 per K. Jadi 1 per KS nya sama dengan 2 per K, maka KS nya adalah K per 2 gitu. Nah, kemudian si KS ini akan bertemu dengan yang ini dan ini. Rangkaian apa mereka? Rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel K itu tinggal di jumlah, berarti K tambah KS, berarti K tambah K tambah K per 2 tuh. Nah, K tambah K 2K, 2K ditambah K per 2 berarti 5K per 2 gitu ya, 5K per 2 tuh. Itu untuk gambar 1. Gambar 2, untuk gambar yang kedua, lihat ini adalah rangkaian seri, berarti kan dia sama, nanti nilainya sama yang ini ya, sama dengan yang ini kalau dia seri. K per 2, K per 2 kita hubungkan dengan yang ini, K per 2 berarti KP sama dengan K ditambah K per 2. Berapa tuh? 3K
kemudian dihubungkan lagi dengan yang ini. Itu rangkaian seri mereka. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K. 1 per 3K per 2 ditambah 1 per K. Nah, berarti di sini 1 per KS sama dengan 2 per 3K ditambah dengan 1 per K. Berarti KPK-nya adalah 3K. Di sini dapat 2 ditambah 3. Jadi 5 per 3K. Nah, kalau KS-nya sendiri adalah 3K per 5 gitu ya. Nah, lihat tadi. Sekarang kita bandingkan aja 1 dan 2 dulu. Nih ya. Bahwa T itu berbanding terbalik dengan akar K. Berbanding terbalik dengan akar K. Makin besar K-nya, makin dia menjadi yang besar. Berarti kita cari K-nya yang kecil. 3K kita bandingkan untuk 1 dan 2 dulu ya. Kita bandingkan 1 dan 2. 1 dan 2 itu karena T sebanding dengan akar 1 per K, untuk T yang besar berarti kita butuh K-nya kecil. Sekarang K1 itu tadi adalah 5K per 2. Sementara untuk K2 itu adalah 3K per 5. Ini ya. Ini dan ini. Nah, dari sini saja kita lihat K-nya lebih kecil yang mana nih? 5K per 2 atau 3K per 5? Lebih kecil yang 3K per 5. Ini lebih kecil ya. Berarti K2 lebih kecil dari K1, sehingga T si yang 2 lebih besar dari T1 gitu. Kenapa? Karena tadi berbanding terbalik ya. Jadi kalau kita lihat dia yang besar itu T2 dulu baru yang 1, berarti kemungkinan jawabannya adalah antara A, B, C, D gitu ya. Nah, silakan dianalisis lagi antara gambar 3 dan gambar 4. Yang pasti untuk ini sudah analisis dan jawabannya adalah yang C ya. Nanti kalian hitung K masing-masing, K3 dan K4-nya. Apakah betul nanti K-nya itu lebih kecil atau lebih besar daripada si 1 dan 2 gitu ya. Karena ini tidak cukup bahas semuanya. Silahkan dibuktikan sendiri. Sekarang soal nomor 20. Gelombang stasioner sebuah tali pada ujung terikat memiliki letak simpul kedua. Nah, ini adalah untuk gelombang stasioner. Katanya dia ujung terikat dan simpul yang kedua besarnya 200 cm. Terus, jika tali diperlakukan sebagai ujung bebas, maka letak simpul keduanya jadi berapa? Sekarang dia mintanya ujungnya ujung bebas. Ujung bebas tetap simpul kedua, besarnya berapa gitu. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian cukup gambar saja. Gambar dulu untuk ujung bebas dan ujung terikat. Ujung terikat, kalau kita gambar, ujung terikat itu berarti dari yang simpul ya. Nah, simpul kedua, ini adalah simpul 1, ini simpul kedua. Ini simpul 1. Simpul kedua, ini merupakan setengah gelombang. Tuh. Sementara kalau dia ujung bebas, ini terikat ya. Ini yang terikat, ini yang bebas. Nah, ujung bebas kita mulai dari perut. Nah, ini perut 1, ini adalah simpul 1,
ini simpul 2. Nah, ini berapa gelombang? Simpul keduanya adalah 3/4 gelombang. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu letak simpul-simpul ini, sekarang kita tinggal bandingkan saja. Simpul kedua bebas, mesti tingkat S2B, kita bandingkan dengan S2 yang terikat. S2B tadi rumusnya apa? 3/4 gelombang. Terus S2 yang terikat adalah setengah gelombang. Nah, ini kita masukkan, ini lambdanya kita bisa coret dulu ya. Nah, ini S2B yang ditanya per 200. Kenapa 200? Karena ini ya. Nah, sama dengan ini jadinya 3/4 dikali 2/1. Ini kita sederhanakan. Ini 1 dan ini 2. Jadi kalau kita mau cari S2B adalah 3/2 dikali 200. Ini kita sederhanakan jadi 100, maka 3 kali 100 adalah 300 cm. Begitu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan di part ketiga ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.